setiap kali satu zikir tasbih tahmid menumbuhkan satu pohon kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercocok tanamnya di sini, bercocok tanamnya di sini. Kemudian di setiap kamar-kamar yang ada dalam rumah itu diisi oleh Allah dengan 70 bidadari. Dalam hadis sebutkan 70 bidadari. Kita jangankan 70 di dunia, mau kawin dua saja harus berantem duluan. Begitu kan ibu-ibu? Di sana 70, Masya Allah. Dan perlu kita ketahui, bersyukurlah ketika mendapatkan teman terbaik, bersyukurlah ketika mendapatkan orang-orang yang berani mengajak, menegur. Karena itu teman sejati. Para ulama mengatakan sadiquka man saddaqaka wala man sadaqaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita masih berada di dalam bab anjuran untuk melakukan qiyamul lail atau menghidupkan malam dengan ibadah. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membacakan hadis tentang perjuangan untuk bangun di tengah malam, yaitu melepaskan diri dari ikatan syaitan. Karena syaitan akan mengikat kita 3 ikatan, dan itu baru terlepas di saat kita membaca zikir setelah bangun tidur, lalu berwudu, dan kemudian melakukan takbiratul ihram. 3 pekerjaan ini akan membuat ikatan syaitan terlepas, dan orang-orang yang bangun di tengah malam lalu dia lanjutkan dengan salat subuh, maka keluar dari salat subuh, kata Nabi, hatinya bersih dan badannya segar, bersemangat. Itu yang terjadi kalau kita melakukan ketaatan pada Allah dimulai dari malam hari. Jadi teori tentang harus tidur 7 jam, 8 jam itu benar, namun bisa terpatahkan dengan keizinan Allah bagi mereka yang bangun di tengah malam, walaupun tidak cukup tidur. Berbeda bagi kita yang bangun di tengah malam tapi menyibukkan diri dengan kegiatan dunia. Orang yang nonton bola, ketika dia bangun atau dia salat subuh pun bukan diisi dengan kegiatan yang baik atau yang bernilai pahala, tentu berbeda tampilannya dengan orang-orang yang mengisi malam dengan ketaatan. Lalu kemudian juga satu hadis telah kita bacakan bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah pertama sekali, Nabi menasihati penduduk Madinah untuk bangun di tengah malam. Itu nasihat Nabi pertama ketika Nabi
datang dan masuk ke kota Madinah ketika hijrah. Jadi permintaan Nabi adalah tebarkan salam, kemudian berikan makan kepada orang miskin, kemudian sambunglah silaturahim dan bangunlah malam, kata Nabi. Kalau engkau mampu melakukan 4 perkara itu, maka surga milikmu, masuk surga, kata Nabi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu tadi sekedar pengingat ulang tentang apa yang kita bahas. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna fil jannati ghurafan, di dalam surga itu ada kamar-kamar, kata Nabi. Jadi surga itu terdiri dari kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha, kamar-kamar itu nampak, tembus pandang. Apabila lihat dari dalam, tembus keluar. Apabila melihat dari luar, tembus ke dalam. Yang ini maksudnya adalah karena keindahan kamar itu bukan bermakna orang bisa melihat kita ketika berada di dalam rumah dalam surga, tapi karena keindahannya sehingga transparan, yang aib tetap tertutup, yang aurat tetap tidak nampak. Lalu kemudian faqala, berkatalah salah seorang sahabat, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar itu ya Rasulullah? Jadi ada yang nanya, itu untuk siapa kamar itu ya Rasulullah? Nah, ini pertanyaan ini Pak menunjukkan para sahabat tidak penting bagi mereka tentang kondisi kamar, maka tidak dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ingin mengetahui keadaan kamar berikutnya, karena mereka sudah yakin surga itu indah dan keindahannya melebihi daripada apapun yang ada di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan keindahan surga itu 99% lebih dahsyat daripada indahnya dunia. Maka sahabat tidak lagi nanya semennya bagaimana, halamannya di luar rumah itu bagaimana, plafonnya terbuat dari apa, nanti ada ayunan atau tidak. Tidak ada pertanyaan itu. Lalu apa ditanya? Untuk siapa rumah itu ya Rasulullah? Siapa yang berhak masuk ke rumah itu? Ini pertanyaan orang yang merindukan surga, pertanyaan orang yang ingin tahu syarat masuk ke situ apa. Karena hari ini kadang-kadang ada orang nanya macam-macam tentang kondisi sebuah tempat, tapi nggak ada rencana masuk. Orang Islam semua tahu surga itu indah, dan bahkan sudah banyak mendengarkan hadis-hadis tentang keindahan surga. Tetapi Masya Allah, lihatlah orang-orang hari ini tidak berusaha untuk masuk ke dalamnya. Jadi cuma terpana saja dengan keindahan, tapi masuk tidak. Ini kan satu kebodohan. Kita tahu ada tempat indah, tapi kita nggak penting. Yang penting tempat itu indah. Nggak penting kita berada di sana atau tidak. Mau neraka boleh, mau surga alhamdulillah. Tapi sahabat begitu dengar cerita tentang indahnya surga dan kamar-kamar yang ada di dalam surga, pertanyaan mereka segera mengejar Nabi, yaitu apa syaratnya masuk ke situ ya Rasulullah. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis-hadis yang lain dan dalam ayat-ayat Allah itu banyak diceritakan tentang kedahsyatan isi surga. Yang pasti di setiap surga itu diberikan kamar-kamar, maksudnya rumah-rumah
seluas mata memandang. Jadi tanah kita yang dikapling Allah itu seluas mata memandang. Kita punya kebun seluas mata memandang. Kebun itu dipenuhi dengan berbagai macam tanaman sesuai dengan zikir kita yang ada di atas dunia. Karena setiap kali satu zikir, tasbih, tahmid menumbuhkan satu pohon kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercocok tanamnya di sini. Bercocok tanamnya di sini. Kemudian di setiap kamar-kamar yang ada dalam rumah itu diisi oleh Allah dengan 70 bidadari dalam hadis. Sebutkan 70 bidadari. Kita jangankan 70 di dunia, mau kawin 2 saja harus berantem duluan. Begitu kan ibu-ibu? Di sana 70, Masya Allah. Apakah ibu-ibu ada cemburunya lagi? Tidak. Karena mereka sudah mendapatkan kesempurnaan. Di sini cemburu kenapa? Enggak cukup uang belanja. Ya. Istri pertama 2 juta, istri ketiga 3,5 juta. Berantem, wajar. Di sana sempurna, cemburu itu hilang. Mau kemana pergilah. Dan jangan tanya tentang keindahan bidadari, jangan ditanya. Di dunia saja kadang-kadang ketika ditampilkan sosok-sosok yang mungkin begitu indah dari negara ini, negara itu, ini dalam Piala Dunia, saya lihat di Facebook diiklankan, ini dari Brazil, yang ini dari ini. Itu satu-satu begitu modelnya. Bagaimana dengan bidadari di surga? Kami ketika mau berangkat ke Mesir, dosen yang mengajar di Jakarta itu mengatakan, kalian nanti, jadi ada 100 orang dari seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi. Jadi dosen mengatakan sebelum berangkat, nanti ketika berada di Mesir, kalau kalian lihat orang cantik, 2 orang sedang berjalan, maka yang cantiknya 4. Kenapa bisa cantiknya 4? Kata dosen tu, bayangannya pun cantik. Bayangannya juga cantik. 2 orang jalan, bayangannya cantik, 4 orang yang cantik, katanya. Kami pikir terlalu berlebihan. Ternyata sampai di Mesir, betul begitu ceritanya. Kecuali kalau kita ke kampung-kampung, itu yang lelah-lelah di sawah, itu yang ada sedikit pengurangan. Kalau di kota Kaironya jangan ditanya. Sayangnya tidak bisa kami bawa pulang satu pun. Akhirnya ya dapat orang kita juga. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, indahnya surga menimbulkan kerinduan, dan itu menjadi daya tarik semangat untuk masuk surga. Maka pertanyaannya muncul, untuk siapa ya Rasulullah? Kasih tahu kami ya Rasulullah, apa syarat masuk ke situ? Lalu Rasulullah menjawab, ada amalan yang menyebabkan engkau bisa masuk ke dalam tempat indah itu. Yang pertama, liman atabal kalam, yaitu mereka yang bagus tutur bahasanya. Kalau bicara baik, dia bicara lembut, padahal orangnya tegas, tapi kelembutannya tidak menampakkan ketegasannya. Tidak pernah caci maki. Kalau nasihat walaupun keras, tetapi nasihatnya tidak menyakitkan perasaan orang, tidak diiringi dengan cacian, dengan bentakan. Kalau bertemu selalu ucapannya yang baik, selalu salam, selalu mendoakan, bercanda pun baik. Ini syarat pertama untuk masuk ke tempat yang indah itu adalah tutur bahasa yang baik. Maka orang hari ini ketika merasa hebat dengan caci maki, dia telah jauh dari surga. Enggak dapat, kriteria pertama saja sudah tidak dapat. Kadang-kadang orang yang kadang-kadang ilmunya kurang, sehingga merasa hebat hidup dengan caci maki, dan dia bangga ketika orang mendengarkan dia dan merasa takut, merasa bahwa ini preman nih, ada satu kebanggaan, padahal itu kebodohan. Jauh dari surga orang yang mulutnya penuh dengan kekotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin itu tidak akan mencaci maki, walal bazi, dia tidak akan mengumpat. Itu sifat mukmin. Syarat kedua kata Rasulullah, wa ta'amat ta'am, suka memberi makan.
suka sedekah. Pantang dia lihat orang miskin, tangannya selalu terulur. Pantang dia melihat kondisi anak yatim, dia berusaha langsung terjun untuk bisa mendapatkan pahala di setiap helai rambut anak yatim tersebut. Karena Nabi sudah berjanji, barang siapa yang memelihara anak yatim, maka bu'istu ana wa kafilul yatim, aku nanti dibangkitkan bersama pemelihara anak yatim, kahatain, kata Nabi, seperti dua jari ini, wa huwa yushiru ila subabah wal wusta, dan Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Maksudnya tidak ada pemisah, dua jari ini tidak ada pemisah. Jadi Nabi tidak menyebutkan seperti begini, ini ada pemisah, berarti ini tiga ini. Kalau Nabi sebutkan seperti begini juga ada pemisah, tapi Nabi sebutkan begini, aku dan pemelihara anak yatim begini. Maksudnya satu komplek dengan Nabi, dan itu tempat tinggal yang paling bergengsi. Kita nanti saling ketemu di surga insya-Allah. Tetap sesama mukmin bertemu di surga. Kita jalan-jalan, bapak merindukan saya kurang merindukan bapak karena terlalu ramai, bingung saya merindukan siapa. Lalu kita saling bertanya, tinggal di mana? Bapak jawab, di surga bahagian pinggiran Ustaz. Ustaz tinggal di mana? Saya di komplek Nabi. Kan beda banget, beda. Tinggal satu komplek dengan Nabi, subhanallah. Orang yang paling dicintai sepanjang sejarah dunia. Syaratnya apa Pak? Banyak-banyak kasih makan. Jangan simpan gaji di ATM terlalu berlebihan hanya untuk merencanakan membeli perabotan. Kita sehebat apapun kita desain rumah kita, toh akhirnya rumah itu hancur. Kalau bukan dia hancur duluan, kita yang meninggalkan dia duluan. Sudah banyak orang kaya tertipu oleh syaitan. Bangun rumah besar-besar, garasi luas, di dalam rumah interiornya subhanallah berjejer, dari dapur indahnya minta ampun, sampai penutup pintu dapur pun harus beda. Kompor tidak boleh kompor di atas, harus yang ditanam. Kalau enggak kompor tanam, bunuh diri. Gas harus yang lembut, api harus ada yang birunya, sempurna dia hidup. Begitu dia hidupkan pertama kompor gas baru beli, meledak gasnya, mati. Tidak pernah kasih sedekah, tidak pernah beri makan, bahkan traktir pun tidak pernah. Karena traktir itu sedekah, mentraktir itu sedekah. Cuma kita membahasakannya traktir, karena Rasulullah SAW tidak membedakan sedekah untuk orang kaya, sedekah untuk orang miskin. Yang dinilai adalah pahala dari yang memberi, niat dari yang memberi. Mentraktir kawan sedekah, namun sedekah yang paling utama adalah berdasarkan urutan yang Allah minta. Allah mengatakan, yas'alunaka maza yunfiqun. Muhammad, kalau engkau ditanya kepada siapa duluan engkau layaknya bersedekah, apa jawab Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khair lil walidain. Orang yang pertama yang paling berhak engkau sedekahkan adalah orang tuamu, baru kemudian keluarga, kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, lalu kemudian tetangga yang dekat, tetangga jauh. Itu urutan itu yang dipelihara. Jangan kita sedekah teman sekantor terus-terusan lalu kita lupa kepada siapa yang lebih utama. Ada orang yang begitu hebatnya bersedekah kepada istri-istri yang bekerja di kantornya. Istri-istri orang dia sedekahkan, tiap-tiap gaji pertama istri orang duluan dapat, semuanya ditraktirnya. Tapi istri sendiri tidak pernah dapat. Istri orang awal bulan dibelikan macam-macam Pak. Jadi kalau ada pimpinan yang baik itu, asal awal bulan dia panggil, udah semuanya makan. Istri di WA tadi suruh beli apa yang dia inginkan, nggak sampai-sampai ke rumah. Ini yang jangan terjadi. Ini kata Nabi, orang yang suka kasih sedekah, memberi makan orang, itu syarat kedua membuka pintu yang indah ini. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, yaitu wa ifsha as-salam,
tebarkanlah salam. Orang-orang yang suka menebarkan salam. Salam ini ada dua, salam lisan dan ada salam yang bermakna majazi, iaitu kedamaian. Jadi orang yang paling baik itu yang selalu bertemu orang menebarkan salam. Atau makna kedua lebih luas, iaitu dia menebarkan kedamaian. Assalam itu kedamaian. Di mana dia berada orang aman. Dia tidak pernah berusaha menjadi provokator, tidak pernah mengadu domba. Dimanapun dia berada, instansinya aman, orang hidup dengan nyaman, tidak ada perselisihan, yang sudah ada pun didamaikan. Ini menjadi salah satu tanda dia akan menjadi penduduk surga. Syaratnya dia lakukan dengan iman, bukan karena kemanusiaan. Karena orang hari ini Pak, kadang-kadang melakukannya bukan dengan keimanan tapi kemanusiaan. Dia tidak punya pengetahuan bahawa salah satu syarat masuk surga adalah memberikan kedamaian pada orang lain. Tidak ada pengetahuan dari agama, tapi hanya karena instingnya saja. Sebagai manusia, instingnya ingin membuat kedamaian begini dan begitu. Itu pekerjaan yang tidak digantungkan kepada Allah, maka tidak dapat apapun dari Allah. Apalagi yang model ingin hanya mendapatkan dari manusia. Jadi supaya dikenal sebagai orang yang berhasil membuat kota Lok Semawe aman, damai, tidak ada ini, tapi tujuannya untuk mengharap ridha manusia, atau biar terpilih kembali di 2024, maka dia tidak dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, disebutkan Allah akan mengatakan kepada orang yang mencari ridha kepada selain ridha Allah, Allah katakan, sekarang pergilah kepada orang yang engkau harapkan puji di dunia, mintalah surga darinya, jangan minta dariku, kata Allah. Disitulah menyesalnya orang ketika melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada, Allah tidak beri kalau bukan karena Allah. Ini Bapak Ibu, kita yang menuju ke masjid, kenapa? Apa yang menjadi dorongan kita menuju ke masjid ini? Niatnya apa? Kalau didasari dengan keterpaksaan, karena tidak enak, maka tidak dapat apapun. Kalau hanya pergi karena takut dengan komandan, tidak dapat apapun. Pulang kosong, pergi kosong, pulang tidak dapat. Pergilah karena Allah. Dan perlu kita ketahui, bersyukurlah ketika mendapatkan teman terbaik, bersyukurlah ketika mendapatkan orang-orang yang berani mengajak, menegur. Karena itu teman sejati. Para ulama mengatakan, sadiquka man saddaqaka wala man sadaqaka. Temanmu yang terbaik yang berani mengatakan benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Temanmu terbaik yang berani mengatakan benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Jadi ketika kita salah, ditegurnya, itu teman terbaik, bukan yang sudah benar itu, lanjutkan saja, lanjut, tidak mengapa, lanjut, yang penting kami bersamamu, padahal salah perbuatan itu. Ini bukan teman baik, ini teman terburuk. Yang terbaik adalah yang berani mengatakan yang benar, ini salah, ini salah. Kita hari ini kita balik, yang suka menegur kita anggap teman terburuk. Malas kita bergaul dengannya, sebentar-bentar protes, ini protes, itu protes, maksa-maksa orang salat subuh. Padahal itulah penyelamat. Inilah yang berani memaksa kita masuk ke surga. Maka ini maksud Nabi SAW. Dan syarat keempat untuk mendapatkan rumah di surga Allah adalah wabata qa'iman wan nasu niyam, yaitu orang-orang yang bangun di tengah malam untuk melakukan salat di dalam keadaan orang sedang tertidur. Dalam riwayat yang lain disebutkan wassalatu bil lail wan nasu naiman. Manusia yang akan mendapatkan keindahan surga tadi yaitu orang yang sering bangun di tengah malam di saat orang-orang lain sedang tertidur. Ini kelebihan orang yang melakukan qiyamul lail. Memang hari ini orang mungkin tidak mampu melakukannya karena tidak nampak pahalanya. Kita lebih suka yang nampak-nampak.
Makanya Nabi SAW mencontohkan langsung, beliau salat di tengah malam sampai bengkak kakinya. Ini sebagai penutup hadis penutup pada pagi hari ini. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta tarima qadamahu. Rasulullah itu kalau bangun di tengah malam salat itu sampai bengkak kakinya karena darah turun semua karena terlalu lama berdiri. Ibnu Mas'ud menceritakan beliau kalau bangun di tengah malam itu bacaan beliau dahsyat. Rakaat pertama itu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Rakaat pertama Al-Baqarah dengan Ali Imran. Waktu Ibnu Mas'ud mengikutinya. Rakaat kedua An-Nisa dengan surat Al-Maidah. 6 juz, hampir mencapai 7 juz. 2 rakaat salat Nabi. Turun darah. Ibnu Mas'ud hari itu malam terakhir dia ikut tahajud bersama Nabi. Dia tidak mau ikut lagi, bukan tidak mau tahajud lagi, tidak mau ikut lagi, enggak sanggup tahan bersama Nabi. Jadi salatnya itu bisa berjam-jam. Kata Ibnu Mas'ud, bacaannya pun bukan dipercepat, bacaannya sempurna, huruf keluar dengan sempurna. Maka wajar Nabi bengkak kaki, darah turun ke kaki semua. Dan dilakukan bukan 1-2 malam, setiap malam. Lalu kemudian Abu Hurairah menceritakan, faqila lahu, ada yang bertanya kepadanya. Di dalam hadis yang lain yang bertanya ini Aisyah radhiyallahu anha, ayya ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ja'aka min Allah an qad ghafara laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Ada sahabat bertanya, atau Aisyah yang bertanya dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa engkau siksa dirimu seperti ini? Padahal engkau adalah orang yang telah diampunkan dosa-dosamu yang telah berlalu dan diampunkan dosa-dosamu ke depan. Maksudnya, bukankah engkau dijamin surga? Kenapa engkau seperti ini? Nah, ini kan pertanyaan yang sangat wajar, Pak. Karena orang kalau sudah mendapatkan jaminan biasanya enggak akan berbuat terlalu hebat. Nah, jadi misal sudah dijamin masuk surga, maka orang normalnya orang enggak terlalu lah karena sudah tahu dirinya dijamin. Ini tidak dilakukan Nabi. Nabi walaupun dijamin masuk surga, tetap dia melakukan salat seakan-akan orang yang belum dipastikan masuk surga, sehingga dia mengejar surga. Lalu kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan ini sedangkan engkau sudah dijamin dosamu diampunkan? Apa jawaban Nabi? Qal afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jawaban Nabi Pak telak. Ternyata Nabi melakukan salat malam sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi telah dijamin masuk surga. Dia diberikan telaga Al-Kausar, satu kapling khusus untuk Nabi, tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Lalu kemudian dialah yang membuka pintu surga yang pertama. Tidak akan dibuka pintu surga kecuali dengan ketukan dan diiringi dengan nama Nabi SAW. Lalu umatnya orang yang pertama akan dimasukkan surga, diurus oleh Allah dengan kemudahan di akhirat. Lalu kemudian umatnya lah yang paling banyak memenuhi surga. Paling banyak itu umat Muhammad yang memenuhi surga. 2/3 isi surga itu umat Muhammad. Ada hadisnya, Pak. Saya tidak bacakan hari ini karena waktu. Nanti Bapak enggak ada rencana lagi masuk surga kalau terlalu lama. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, disyukuri oleh Nabi, satu-satunya Nabi yang diberi kesempatan memberi syafaat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi lain menolak untuk memberi syafaat, begitu banyaknya pemberian Allah, Nabi tidak tahu cara terima kasih kepada Allah, maka dia lakukan sesuatu yang untuk menghambakan dirinya kepada kekuasaan Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat tahajud itu salatnya orang bersyukur. Salat tahajud itu salatnya orang yang sudah dapat gaji setiap bulan keluar sendiri. Itu belum lagi kena tunjang sana, kena tunjang sini. Gaji 4,5 juta, kemudian ditunjang sana sini paling 7 juta, 8 juta. Dia bersyukur. Di saat orang lain memilih-milih aqua gelas yang kosong untuk bisa mendapatkan 10,000 setiap hari. Salat tahajud itu salatnya orang yang bersyukur diberikan istri.
bersyukur diberikan hidayah, diberikan iman, diberikan Islam, bersyukur diberikan anak, semuanya dia syukuri. Makanya Allah paling sayang kepada orang yang salat tahajud. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, gemarkanlah salat ini walaupun cuma sebentar sebelum salat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang menyebabkan kita bisa melanggengkan salat di tengah malam, dan boleh melakukannya walaupun 5 menit sebelum azan yang kedua di waktu subuh. Itu masih waktu tahajud. Bagi yang tak mampu bangun di tengah malam, bangun saja 15 menit sebelum azan subuh, lakukanlah 2 rakaat dengan khusyuk, menangislah, mohonlah ampun kepada Allah. Allah kabulkan segala-gala insya-Allah. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan hari ini kerana di antara kita harus ada yang melakukan kewajibannya kembali. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.